Masih akan berbicara tentang gereja yang berdampak. Untuk kita bisa menjadi gereja yang berdampak, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama dalam Lukas 6 ayat yang ke-36. Lukas 6 ayat yang ke-36, kita akan membaca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Untuk kita menjadi gereja yang berdampak, yang pertama adalah kita harus murah hati. Bilang sama kanan kirinya, murah hati. Murah hati. Murah hati itu adalah sifat yang suka memberi dan suka menolong tanpa mengharapkan imbalan. Kita harus suka memberi, jangan hanya suka diberi, dan harus suka menolong, kata firman Tuhan. Tapi kalau kamu suka menolong hanya karena ada maunya, itu bukan murah hati, tapi itu murahan. Bilang sama kanan kirinya, jangan jadi orang murahan ya. Kenapa orang yang suka menolong tapi ada maunya itu murahan? Karena orang seperti itu banyak. Bilang sama kanan, banyak. Banyak orang begitu. Makanya dibilang murahan. Dan Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang istimewa, bukan orang-orang yang murahan. Makanya Tuhan mau kita itu murah hati dalam kehidupan kita. Sesuatu kalau jumlahnya banyak dan tidak terlalu berguna lagi, dan kualitasnya biasa aja, pasti itu tidak mungkin berharga mahal. Pasti itu harganya murah. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kalau engkau menolong orang, tapi di balik pertolonganmu itu ada udang di balik batu, berarti engkau sedang tidak murah hati, tapi engkau sedang menjadi orang yang murahan. Makanya kalau engkau mau menolong orang, harus menolong dengan ikhlas, dan tulus. Makanya firman Tuhan bilang, kalau engkau mau memberi, engkau harus memberi dengan keikhlasan. Supaya apa? Ketika engkau memberi, pemberianmu itu tidak mungkin. Jadi Tuhan mau setiap kita anak-anak Tuhan menjadi orang-orang yang murah hati, untuk kita menjadi gereja yang berdampak, agar kebaikan kita itu bisa dinikmati oleh banyak orang. Dalam kisah gereja mula-mula, di situ jemaat Tuhan membagikan harta miliknya dan membagikan saling membagikan satu dengan yang lain. Bukan hanya ada yang selalu menerima, tapi semuanya saling berbagi. Sehingga firman Tuhan katakan jumlah mereka setiap hari semakin bertambah banyak, kata firman Tuhan. Karena apa? Karena mereka murah hati. Orang kalau murah hati itu disukai banyak orang, betul? Dan orang yang murah hati itu biasanya sedikit musuhnya. Makanya firman Tuhan mengajak kepada kita semua untuk kita jadi orang-orang yang murah hati, agar kehidupan kita itu bisa berdampak buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang yang murah hati itu ikhlas saat membantu orang, sehingga bantuan itu akan jadi berkat, bukan jadi omongan. Saat apa yang engkau lakukan jadi berkat, maka engkau akan memberi dampak yang positif di sekitarmu. Kita buka bersama-sama dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Ini kisah tentang seorang wanita Sunem. Kita akan membaca ayat ini bersama-sama. 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sampai 10. 1, 2, 3. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan, dan seberapa
ia datang. Singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Perempuan Sunam ini tidak terlalu kenal dengan yang namanya siapa tadi? Elisa. Jadi perempuan Sunam ini perempuan yang tidak terlalu kenal sama yang namanya Elisa. Nah, namun ketika Elisa ini datang ke tempatnya dan tidak punya tempat tinggal, dia nampung. Oh ya, tidak apa-apa, nginap aja di rumahku. Tanpa ada, ketika perempuan Sunam ini mengundang Elisa untuk tidur di rumahnya, untuk tinggal di rumahnya, perempuan Sunam ini tidak mengharapkan apa-apa dari Elisa. Dan dia melayani Elisa sangat baik. Dan dikatakan oleh firman Tuhan bahwa ternyata Elisa itu bukan hanya sekali. Kalau dari pembacaan ini kita bisa melihat bahwa Elisa itu bukan hanya sekali datang ke situ. Sehingga perempuan Sunam ini akhirnya tahu bahwa Elisa itu, oh ternyata orang yang selama ini tuh nginap di rumahku, oh itu hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Dan ketika dia tahu itu hamba Tuhan, dia bilang sama suaminya, udahlah kalau gitu kita bangunkan dia kamar di atas, katanya. Kita bangunkan kamar khusus di atas. Padahal tadinya perempuan Sunam ini tidak terlalu mengenal Elisa, tapi dia mau memberikan semua yang terbaik buat Elisa. Dia mau kasih kamar yang khusus, tempat tidur yang baik, dia kasih meja, kursi, segala macam peralatan yang lengkap di kamarnya, supaya Elisa itu merasa nyaman ketika ada di sana. Supaya Elisa itu merasa enak ketika tinggal di sana. Elisa bisa melepas penatnya dari mungkin perjalanan yang jauh, dari pelayanan yang dia lakukan, sehingga Elisa bisa beristirahat dengan baik. Perempuan Sunam ini melakukan semua yang terbaik buat Elisa, dan tanpa mengharapkan imbalan apapun, namun kebaikan hatinya, ketulusan hatinya, apa yang dia buat untuk Elisa itu, kemurahan hatinya itu justru menimbulkan dampak yang positif. Menimbulkan dampak yang positif buat siapa? Buat dirinya sendiri terutama. Buat dirinya sendiri. Ketika dia melayani Elisa dengan baik, tanpa mengharapkan apapun, dia melayani Elisa dengan keikhlasan karena kemurahan hatinya, dia mendapatkan berkat. Karena apa? Karena perempuan Sunam ini ternyata sudah bertahun-tahun menikah, tapi belum punya keturunan. Jadi Elisa akhirnya tergerak untuk mendoakan perempuan itu. Elisa tergerak untuk minta sama Tuhan, Tuhan kasih dia anak. Sehingga Tuhan mengabulkan itu. Orang yang murah hati bukan hanya memberkati orang lain, tapi orang yang murah hati, dia juga sedang memberkati dirinya sendiri. Dirinya sendiri. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang murah hati, agar kehadiranmu itu dirasakan oleh banyak orang, agar kehadiranmu itu memberkati banyak orang. Dan bukan hanya orang yang diberkati, tapi engkau pun pasti diberkati. Karena kita tidak mungkin bisa memberkati orang sebelum kita diberkati. Makanya Tuhan suruh kita memberkati orang, karena
Karena sebenarnya kita sudah diberkati. Oleh karena itu, mari setiap kita umat-umat Tuhan, milikilah kemurahan hati dalam kehidupanmu. Jangan kita jadi orang yang murahan, yang hanya mau menolong orang kalau ada imbal baliknya. Kalau tidak ada imbal baliknya, udahlah, bukan urusanku itu. Tidak penting itu. Siapa dia? Aduh, tidak ada nak perlu. Tapi siapapun orang itu, ketika engkau bisa tolong dia, ulurkan tanganmu untuk menolong dia. Amin. Jangan pernah engkau menutup tangan, tapi ulurkan tanganmu untuk menolong dia, supaya dia boleh melihat kasih-Mu yang nyata dalam kehidupannya, sama seperti kasih Tuhan itu nyata bagi setiap kita. Dan yang kedua, untuk kita menjadi gereja yang berdampak. Untuk kita menjadi gereja yang berdampak, maka kita harus siap mengampuni. Bilang sama kanan kirinya, harus mengampuni. Harus apa? Mengampuni. Saya nggak tahu kenapa kok mengampuni ini berulang-ulang setiap kali mempersiapkan firman Tuhan tuh arahkan lagi ke sana. Mungkin masih ada banyak jemaat di sini yang sulit mengampuni. Bilang sama kanan kirinya, itu bukan kamu kan, bilang. Dan sebenarnya membawakan tema mengampuni ini sangat berat, karena ini firman bukan hanya untuk Bapak Ibu Saudara, tapi juga untuk saya. Saya tadi pagi aja sudah langsung diuji dengan kata mengampuni. Dan dalam kitab Matius 6 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15, kita buka sama-sama. Matius 6 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Buka lagi dalam Matius 18 ayat 35. Kita baca bersama-sama. Matius 18 ayat 35, 1, 2, 3. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Ini sebelumnya di Matius 18 ayat 35 ini ada seorang kisah di mana orang itu hutangnya dianggap lunas. Tapi ada juga orang yang berhutang sama dia, padahal hutang orang ini ke dia itu jauh lebih kecil daripada hutangnya dia ke raja. Tapi orang ini sangat perhitungan sama hutang yang kecil ini, padahal dia itu sudah dapat pemutihan dari hutang yang besar. Tapi ketika ada seorang yang berhutang sama dia tidak memberikan ampun, dia melakukan hal yang tidak baik kepada orang itu, dan raja tahu, sehingga akhirnya orang ini akhirnya dihukum sama raja. Karena apa? Raja bilang, kamu hutangmu yang besar aja sudah dihapusin, masa ada saudaramu yang berhutang kecil aja kamu udah bisa mengikhlaskannya? Kamu tidak bisa memberikan dia rangka waktu, mungkin kesempatan untuk dia bayar dengan baik. Akhirnya dia dihukum sama raja. Makanya firman Tuhan katakan, maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu. Pengampunan ini sangat penting dalam kehidupan kita. Pengampunan ini akan menghasilkan dampak yang besar dalam kehidupan kekristenan kita. Karena kita ada hari ini bukan karena kuat galah kita. Kita ada hari ini karena pengampunan dari Tuhan.
Amin. Siapa di sini yang tidak pernah salah? Siapa di sini yang tidak pernah melakukan pelanggaran? Siapa di sini yang tidak pernah dosa? Boleh maju, gantikan saya di sini. Semua kita pernah melakukan salah. Semua kita pernah melakukan dosa, termasuk saya. Termasuk saya. Kita semua pernah melakukan dosa dan kita ada sampai hari ini. Kita bisa hidup nyaman sampai hari ini. Itu bukan karena kuat gagah kita, tapi karena ada pengampunan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Dan pengampunan yang Tuhan berikan itu pengampunan yang besar, bukan pengampunan yang kecil. Karena pengorbanan yang Tuhan berikan sama kita bukan hanya masalah tersinggung, bukan hanya masalah harga diri, bukan hanya masalah hatinya yang tersakiti, tapi pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita itu berbicara nyawa. Kita mungkin belum kasih nyawa kita sama orang yang jahat sama kita. Kita mungkin belum kasih harta kita yang paling berharga buat orang yang menyakiti kita. Kita mungkin baru disinggung kehormatan kita, dari singgung harga diri kita. Wah, kita sudah sulit untuk mengampuni. Padahal kita semua sudah mendapatkan pengampunan yang besar dari Tuhan, yang sangat besar dari Tuhan. Dan firman Tuhan di Matius 6 tadi, di situ dikatakan, Matius 6 ayat 14, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak mengampuni kesalahan. Jadi kalau engkau mau diampuni dosanya sama Tuhan, maka engkau harus belajar untuk mengampuni orang lain. Jangan suka simpan kesalahan orang lain. Jangan suka mendendam sama orang lain. Ketika kita bisa mengampuni, kita akan memberikan dampak yang besar bagi sekitar kita. Pengampunan itu akan memberikan dampak yang nyata, karena pengampunan itu kasih yang nyata yang bisa dirasakan oleh semua orang. Tetapi kita akan sulit jadi dampak ketika hati kita isinya kebencian. Kalau isi hati kita hanya kebencian, karena orang yang hatinya isinya kebencian akan selalu jadi masalah dimanapun dia berada. Selalu itu akan jadi masalah kalau isinya hatinya itu kebencian. Makanya firman Tuhan katakan, jagalah hati. Kalau lagu dunia bilang jagalah hati, jangan apa? Jangan kau nodai. Jangan kau nodai. Kalau kau menyimpan kebencian, kau sedang menodai hatimu. Bukan hati orang yang kau nodai, tapi hati kita sendiri yang kita nodai. Kebencian dalam hidup kita itu membuat hidup kita itu semakin berat dalam menjalani hidup. Dan firman Tuhan menegaskan bahwa orang yang tidak bisa mengampuni, maka Bapa juga tidak akan mengampuni dirinya. Jadi pasti makin berat juga bebannya. Orang kalau membawa beban yang berat, bawa beban yang kecil aja, pasti tidak bisa mengalahkan orang yang tidak bawa beban. Apalagi orang yang bebannya berat. Itu sulit untuk melangkah, sulit untuk melakukan banyak hal. Akhirnya hidupnya hanya jalan di tempat. Orang lain sudah maju 1000 langkah, dia masih maju 2 langkah. Karena apa? Karena beratnya beban yang dia tanggung.
Orang yang menyimpan kesalahan, orang yang menyimpan kebencian, yang hatinya isinya kebencian, itu sebenarnya sedang merugikan dirinya sendiri. Dan sesungguhnya ketika engkau melepaskan pengampunan, bukan karena engkau sayang sama orang itu. Kalau kita bisa mengampuni orang, itu sebenarnya bukan karena kita sayang sama orang itu, tapi karena kita sayang sama diri kita. Orang yang tidak mau mengampuni, itu berarti dia sedang membenci dirinya sendiri. Dia bukan benci orang lain, tapi dia sedang benci dirinya sendiri. Karena apa? Dia memberikan noda sama hatinya sendiri. Bukan hati orang lain, tapi hatinya sendiri. Karena dia sedang membiarkan penghukuman itu menganiaya dirinya. Orang yang tidak bisa mengampuni, sulit untuk melakukan apapun. Orang yang susah mengampuni, dia akan terbayang-bayang terus kesalahan orang itu. Sehingga apa? Susah tidur. Coba, orang yang dibenci enak tidur, ngorok tidurnya. Dia bisa buat segala pulau, kita nggak bisa tidur. Kita nangis terus nangis. Akhirnya apa? Sakit. Itu bukti bahwa ketika kita tidak mengampuni orang, kita itu sedang menghukum diri kita sendiri. Makanya bilang sama kanan kiri, makanya dari sekarang harus mengampuni ya. Harus apa? Mengampuni. Jangan terus menghukum dirimu. Kalau engkau mau melakukan hal yang besar, engkau mau menjadi hebat, belajar untuk mengampuni. Memang mengampuni itu susah, sulit. Apalagi kalau sudah disinggung hal yang paling sensitif dalam kehidupan kita, itu sulit untuk mengampuni. Tapi ingat, ketika engkau mengampuni, engkau bukan sedang mengasihani orang itu, tapi engkau sedang mengasihani siapa? Diri kita sendiri. Kalau engkau selalu ingat, oh iya, kalau aku tidak mengampuni, aku merugikan diriku sendiri. Oh iya, kalau aku tidak mengampuni, aku merugikan diriku sendiri. Pasti engkau akan belajar untuk mengampuni. Karena pada dasarnya manusia itu tidak mau rugi. Betul? Ada di sini yang mau rugi? Tidak ada. Semua kita mau untung. Tidur pun kita maunya untung. Kalau bisa saat kita keluarkan liur kita bisa dijual kayak perumahan supaya menghasilkan untung. Manusia itu pada dasarnya mau selalu untung, mau selalu cuan. Tidak mau yang namanya rugi. Oleh karena itu, kalau engkau mau beruntung dalam hidupmu, belajarlah untuk mengampuni. Walaupun itu berat, tapi itu bermanfaat dalam hidupmu. Dan itu akan membuat engkau bahagia, itu akan membuat engkau sejahtera, itu akan membuat engkau tidak kehilangan sukacita. Engkau akan tetap bisa tertawa dan tidur dengan nyenyak, tidur dengan baik. Justru orang yang merekarkan kejahatan kepadamu, mungkin dia yang akan tidur tidak nyenyak, hidupnya tidak tenang. Tapi kalau engkau bisa tenang, engkau bisa mengampuni, engkau akan bisa tenang dalam kehidupanmu. Sehingga engkau bisa melakukan hal-hal besar dalam hidupmu, sehingga kehidupanmu bisa menghasilkan dampak yang besar, sama seperti pengorbanan Kristus kepada kita semua. Ketika Yesus mengampuni kita, dampaknya besar. Betul? Dampaknya adalah keselamatan. Begitu juga dengan kehidupan kita. Ketika engkau mengampuni orang yang melakukan pelanggaran, orang yang mungkin ngesalin, orang yang mungkin sudah menyakiti kita,
kita itu bukan hanya mengasihi dia, tapi sebenarnya kita juga sedang mengasihi diri kita sendiri. Dan ketika kita mengampuni kesalahan orang yang sudah jahat sama kita, maka kita sedang membantu dia. Untuk apa? Untuk dia bisa lepas dari kejahatannya. Seringkali kita itu sebagai manusia, kita itu salah dalam kehidupan kita. Ketika ada orang yang menyakiti kita, kita justru membenci orangnya. Betul? Kita membenci orangnya. Padahal yang harusnya dibenci itu kesalahannya, bukan orangnya. Bukan orangnya. Kalau engkau benci kesalahannya dan mengasihi pribadinya, maka kita akan terbeban untuk membantu orang itu lepas dari kesalahannya. Kita akan ngerasa, aduh kasihan ya, orang itu selalu jadi bahan omongan, aduh kasihan ya, orang itu selalu mutar kemana-mana, nggak nada balik. Kita akan punya beban buat dia. Untuk apa? Untuk nasihatin dia, kamu jangan kayak gitu, hidupmu itu loh sudah jadi bahan omongan, kamu jangan begitu. Tapi kalau kita benci orangnya, kita tidak akan peduli lagi sama dia. Kita tidak akan pernah peduli lagi sama dia. Kita malah akan justru lebih menjerumuskan dia untuk terus melakukan kejahatan itu di dalam hidupnya. Makanya pengampunan itu sangat penting. Pengampunan itu sangat penting untuk kita lakukan dalam kehidupan kita, agar kita bisa menjadi dampak buat orang-orang di sekitar kita. Dan pengampunan itu memang sulit, tetapi ketika kita lakukan, itu akan bermanfaat besar bagi kehidupan kita dan bagi orang-orang di sekitar kita. Kita tidak mungkin bisa menolong orang dengan ikhlas kalau saudara kita aja kita tidak bisa ampuni. Karena orang yang sudah sakit hati cenderung menyakiti orang lain. Oleh karena itu, lepaskan pengampunan dalam hidupmu, agar engkau bisa berkarya lebih bagi Tuhan, agar engkau bisa melakukan hal-hal yang besar buat Tuhan, agar engkau bisa berdampak buat lingkungan di mana Tuhan tempatkan kita. Sama seperti Tuhan memberikan dampak yang besar buat kita, Tuhan mau kita pun memberikan dampak yang besar buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Bilang sama kalian kirinya, mau mengampuni? Mau? Harus mau ya. Nah, karena ketika engkau tidak mau mengampuni, engkau sedang merugikan dirimu sendiri. Jadi biarlah kita belajar kebenaran firman Tuhan untuk kita selalu bisa mengampuni orang-orang yang melakukan kejahatan kepada kita, sehingga kita bisa tetap bersuka cita, kita bisa tetap merasakan damai sejahtera yang dari Tuhan. Saya dulu waktu SMA saya pernah dibully dan saya itu pernah viral di kamar mandi sekolah. Di kamar mandi sekolah. Bukan viralnya di TikTok, bukan. Dulu enggak zaman TikTok. Jadi viralnya di kamar mandi sekolah. Nama saya itu banyak di dinding kamar mandi sekolah. Sampai kakak kelas itu mengenal saya. Karena nama saya tercantum di dinding sekolah. Siapa sih yang namanya Fani, anak IPA begini? Oh itu tuh. Karena saya kan orang yang tidak pandai bergaul, saya juga orang yang diam. Nah, jadi susah untuk orang kenal saya itu susah. Dan teman saya itu kalau saya sudah berteman itu dari kelas 1 sampai lulus, ya itu aja teman saya. Nah, itu aja teman saya. Mau pindah kelas, tetap aja sahabat saya itu aja, gitu. Nah, jadi sampai kakak-kakak kelas itu kenal saya, siapa ya? Loh, kok bisa ya? Dia diomongin ini loh di kamar mandi. Awalnya saya kesal, saya tidak melakukan apa-apa. Saya dikata-katain di dinding kamar mandi. Saya lihat, oh iya ada nama saya coret. Semakin saya coret, ternyata semakin banyak
saya di dinding itu. Semakin saya coret, rajin coret, semakin banyak lagi, ada lagi. Saya bilang, kok orang ini kok makin menjadi. Saya juga semakin kesal sama dia. Saya tidak tahu kesalahan saya apa. Akhirnya saya bilang, ya udah Tuhan, Tuhan bilang belajar untuk mengampuni, dan di situ saya bilang, ya udahlah, bodo amat lah, apa yang dibilang dia juga enggak benar gitu. Ya udahlah, saya cuekin aja. Ketika saya cuekin, ternyata tulisan itu tidak bertambah. Tidak bertambah tulisan itu, tetap begitu aja. Sampai saya naik ke kelas 3. Ketika saya naik ke kelas 3, ada suatu momen orang yang ngata-ngatain saya, yang nulis nama saya di dinding itu, dia itu tidak dijemput sama yang biasa jemput, dan semua sudah pulang. Dan saya ini, kalau di kampung saya itu masih berlaku becak. Kalau di sini kan tidak ada becak. Kalau di kampung saya itu berlaku becak. Nah, saya itu punya becak langganan yang selalu nunggu saya. Dan saat itu saya sudah naik becak sendiri, dan saya bilang sama dia, mau sama-sama karena kebetulan saya juga lewat arah rumah kamu. Saya bilang, dia langsung seperti salah tingkah. Dia bilang, oh boleh ya, gimana ya? Iya nggak apa-apa, kalau mau gabung mau sama-sama, nggak apa-apa sini, karena sekalian. Saya bilang gitu, sekalian, ayo sudah. Saya bilang, akhirnya dia sama-sama sama saya antar, dan sudah dia pulang, udah selesai. Saya tidak ada niat apapun. Saya ketika ngajak dia, saya tidak ada kepikiran dia akan berubah, dia akan jadi baik sama saya, enggak. Tapi setelah kejadian dia nulis nama saya itu, karena saya lihat, ketika saya merespon semakin banyak. Tapi ketika saya tidak merespon, nama itu tetap aja, hanya satu aja gitu. Tapi ketika saya merespon, dicoret 1, timbul lagi 2, dicoret lagi 2, timbul lagi 5. Nah, jadi semakin banyak. Seringkali kita dalam kehidupan kita begitu. Orang itu yang selalu cari masalah sama kita, senang kalau kita bereaksi. Dan semakin kita bereaksi, dia akan semakin menjadi. Makanya kita harus melepaskan pengampunan. Karena ketika engkau melepaskan pengampunan, engkau akan berani dan bisa menghiraukan apa yang dia lakukan kepadamu. Tapi kalau engkau tidak bisa melepaskan pengampunan, apapun yang dibuatnya akan engkau ikuti terus, sampai akhirnya kita yang capek. Tapi kalau kita tidak ngikutin dia yang akan selalu ngikutin kita. Jadi siapa yang capek? Dia yang capek. Kalau kau tidak mau capek, lepaskan pengampunan. Ketika saya belajar untuk melepaskan pengampunan, saya dapat teman baru. Saya yang tadinya dia tidak suka sama saya, hanya gara-gara ada cowok yang dia suka, tapi cowok ini dekatnya sama saya. Bukan suka sama saya, tapi dekat sama saya, hanya gara-gara itu. Nah, saya tidak punya kesalahan apapun, tapi dia kata-katain saya segala macam di dinding kamar mandi. Dan dari situ, ketika saya melepaskan pengampunan, dia yang tadinya selalu jutek sama saya, selalu tidak baik sama saya, pulang sekolah sekarang nyapa, terus ketemu di jalan sekarang nyapa, jadi baik, jadi berubah kehidupannya. Begitu juga dengan kehidupan kita. Ketika engkau melepaskan pengampunan dalam hidupmu, engkau itu sebenarnya sedang menguntungkan dirimu sendiri. Oleh karena itu, jangan biarkan kebencian itu terus mengisi hatimu. Lepaskan pengampunan itu, baik kepada orang tuamu, baik kepada saudaramu, baik itu kepada temanmu, baik itu kepada bosmu, baik itu kepada teman-teman pelayananmu,
sempurna, termasuk diri kita sendiri. Tanpa engkau sadari, engkau juga pasti pernah menyinggung orang. Engkau juga pasti pernah menyinggung dan menyakiti orang. Tapi kebetulan orang yang kau singgung itu tidak sakit hati sama dirimu, biasa aja. Karena hatinya beres. Oleh karena itu, mari setiap kita lepaskan pengampunan siapapun itu, supaya engkau tidak merugikan dirimu sendiri, supaya engkau bisa berdampak buat orang-orang di sekitarmu. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan ini memberkati kita semua, dan biarlah kita terus belajar untuk kita bisa mengampuni dalam kehidupan kita, untuk kita murah hati dalam hidup kita, sehingga kehidupan kita, kekristenan kita bisa dirasakan, bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita, baik yang satu iman sama kita maupun yang beda iman. Mereka sama-sama bisa menikmati kasih Kristus dalam kehidupan kita. Kita angkat pujian bersama-sama.